Ya, masih di Liga Final Q&A Football Club bersama Coach Indra Syafri dan juga para peserta dari Q&A Football Club. Masih siap dong? Siap! Siap! Siap, mana ini peserta? Aduh. Emas ya. Kita akan lihat ini siapa pemenangnya. Coach Indra atau mungkin para peserta Q&A Football Club. Coach, siap dong? Masih siap? Nomor berapa box yang dipilih selanjutnya? Tadi 2, sekarang 1. 1, oh sesuai dengan Emas, ini emas, ya. emas. Emas gitu. Kita buka 1. nomor 1. Personal. Nah, Personal. kita mau tanya lebih dalam lagi dan lebih dekat lagi tentang sosok Indra Syafri. Ini seperti apa sih sosoknya? Langsung saja kita akan mulai dari Coach, Valen. life changing dari 2013 ke 10 tahun nih Coach. Sekarang ini personal. Sekarang gimana kehidupan Coach ini? Selama 10 tahun, 9 tahun. Dari 2011 sampai 2020 kan saya di kepelatihan. Oh ya. Dan saya merasakan sekali bagaimana dinamika di kepelatihan. Setelah itu saya masuk ke departemen teknik di kantor. Ya, yang biasanya waktu saya jadi pelatih tim nasional, sekretaris tim itu kan dari PSSI. Orangnya PSSI yang datang masuk ke tim. Kan sering saya marahin. Rupanya setelah saya masuk ke organisasi ke dalam, Begitu. memang berat. Ya, memang berat. Tapi pengalaman saya 3 tahun ini membuat saya merasa lebih komplit ya. Lebih lengkap gitu. Pengalaman lapangan punya, menjadi direktur teknik bagaimana memanage organisasi, terutama departemen teknik, saya juga punya. Akhirnya saya sekarang ya lebih percaya diri saat saya kembali ke lapangan. Makanya kemarin saya nggak banyak kesulitan dalam memimpin tim. Apalagi tahu sendiri yang saya ajak bekerja sama, kan memang orang-orang yang sudah punya bagaimana, tapi dia kan punya background yang luar biasa mereka. Ya kan, siapa nggak kenal Bima Sakti, siapa nggak kenal Kurniawan. Ya, jadi saya sampai kepada titik sebenarnya saya bukan saya yang hebat, tapi saya piawai mengumpulkan orang-orang hebat untuk menuju saya di sana. Quote of the day. Kingmaker-nya. Tapi yang 17 lebih bulan itu penting. udah nggak pernah terjadi lagi kan Coach? Sekarang? Oh enggak, lancar. Lancar ya, bahkan ada bonus 17 kali Coach ya? Iya. Amin. Ya, amin. Itu yang paling berubah ya. Nanti kita bagi. Silakan Abdur. Saya tidak pernah melihat nih Coach Indra muncul di iklan-iklan gitu. Nah ini yang Emang dibilang. kenapa itu harus menjadi tolok Enggak, karena ukur? biasanya yang sudah Nah, ini. berprestasi biasanya Ini. ke jalur iklan. Enggak ini Kak Yola, ini Kayo ini Apa yang tuh? dibilang sama coach tadi Davide et Impera. Karena kayak membandingin sama coach yang satu lagi. Bukan. Iya, aku loh. Kenapa itu harus menjadi tolok Saya ukur? tidak bandingin itu. Kenapa mesti ditanya? Tapi ada Apa tawaran gitu? nggak pertanyaan itu? Ada tawaran nggak? Iya, ada Coach, tawaran muncul iklan di nggak, Coach? Ada tawaran, tapi ya saya nggak bisa acting. Sama tadi saya nggak bisa acting. Hanya karena alasan nggak bisa acting, Coach? Ya mungkin nggak laku juga ya. Mungkin Tapi ada deal. Belum deal. Belum pas. deal. Atau Benar, belum deal. harganya terlalu tinggi. Itu masalahnya kenapa? Cuma tidak yang ada jelas, iklan? saya Tapi mau Coach, kalau ada yang menawarkan dan deal sesuai mau. Nah, jadi tahun 2013 kan lagi gencar-gencar itu. Pemain sepak bola nggak boleh beriklan. Akhirnya miskin-miskin tuh anak-anak. Iya, kasihan juga ya. Ya kan? Apa sih salahnya beriklan? Setuju Coach. Nggak ada masalah beriklan. Ya kan kasihan juga tuh era Evan Dimas yang pemain-pemainnya waktu Sempat itu dilarang. banyak yang diminta untuk beriklan, dilarang oleh PSSI waktu itu. Ya kan dilarang oleh PSSI itu karena katanya kalau dia iklan atau tampil di TV akan merusak mentalnya mananya yang rusak. Menurut Apanya Kang yang Maman rusak? gimana tuh Gitu. Kang Maman? Justru saya melihat Coach menjadi bintang iklan sosis kebayang nggak? Atau menjadi iklan Kenapa minuman masih berenergi? sosis gitu, Minuman maksud berenergi lah. Kenapa nggak Kalau kopi? berenergi kebayangnya singa saya. Gitu kan. Oh, oke. Lebih susah mencari susunan pemain untuk Asian Games atau mencari vendor catering untuk pernikahan anak? Dalam sekali. Lain-lain sulit tuh. Karena memang stres untuk menikahkan anak itu kan beda tuh. Iya. Ya kan? Bisa-bisa kita mau cari catering, ini enak nggak, ini enak nggak gitu. Kalau saya lebih suka menyusun pemain. Jadi waktu kemarin nyusun cari catering itu pusingnya nggak? Pusingnya minta ampun.
Karena Ya kan? harganya atau karena enak? Karena apa? Dengan istri berdebat terus, dia mau ini, saya mau ini. Dia mau yang mahal, saya mau yang murah. Itu masanya harus berdebat dengan istri. Kalau nyusun pemain kan nggak perlu. Nggak perlu berdebat, paling dengan asisten. Tanggapan istri ya. Ya kan? Lebih berat berdebat dengan istri. Oh, lebih berat. Oke. Saya menghimbau, jangan pongah, jangan sombong, sehebat apapun. Oke. Ya. Terima kasih Coach, itu pelajarannya. Oke, next box. Coach silakan, nomor berapa? 6. 6, kita buka nomor 6. Tarkam. Oh, Oke, Tarkam. Kita mau bermain Tarkam. cepat kali ini. Dan kita akan berikan kesempatan yang pertama untuk Abdur terlebih dahulu. Saya tuh sebenarnya penasaran aja. Ini saya penasaran. Saya dengar-dengar cerita-cerita dari teman-teman saya. Cuman saya pengen tanya langsung dari Coach Indra. Coach Indra kan pilih pemain pada waktu itu kan cari-cari, belusukan segala macam. Waktu itu apa yang membuat Coach Indra yakin untuk pilih Yabes Roni itu? Kebetulan dia itu dari NTT, akrab juga dengan saya. Jadi saya pengen tanya, kok bisa orang ini masuk timnas pada waktu itu? Ya kan ada parameter ya. Waktu saya di Bali United, kan saya bikin Akademi Bali United di Kupang. Dan saya datang juga ke Alor untuk menyemangati anak-anak Alor. Dan sekarang saya pikir sepak bola di NTT makin lama makin bagus. Alhamdulillah. Ya, Badan Yabes juga dia salut juga, tidak hanya sukses di sepak bola, tapi dia sarjana. Luar biasa. Oke, tepuk tangan. Satu lagi panelis untuk box Tarkam, Mas Eko. Coach, Ya. di dalam satu kebijakan atlet ini Ya. ada yang namanya naturalisasi. Ya. Sebetulnya seberapa pentingnya sih kita nyari orang di luar? Indonesia nih 200 jutaan, masa iya nggak ada sih pemain-pemain yang luar biasa? Apalagi Coach Indra itu kan udah belusukan kemana-mana. Ini ngapain kita pakai naturalisasi pemain juga gitu? Ya, karena saya memang di Departemen Teknik, jadi kebijakan itu muncul waktu Pak Iwan Bule, karena kita mau menghadapi Piala Dunia waktu itu, kita butuh pemain-pemain tambahan di posisi-posisi tertentu. Dan itu harus permintaan pelatih tim nasional. Makanya setelah ada surat resmi dari pelatih tim nasional Kusin ke saya, dan saya menyampaikan bahwa kita butuh pemain ini untuk dinaturalisasi. Dan itu program yang sifatnya sementara. Jadi persyaratan untuk menjadi pemain tim nasional, satu, wajib warga negara Indonesia. Yang kedua, dia sudah berpindah asosiasi. Yang ketiga, kualitas. Kalau tiga-tiganya sudah dipenuhi, baru bisa. Kira-kira kita sampai kapan, Coach, memerlukan itu? Jawabannya bukan sampai kapan. Kalau memang kita tidak mau, contoh nih pemain asing menjadi raja di liga kita, ayo kita bersaing dong. Oleh sebab itu, Kompetitifnya kita itu yang harus meningkatkan kualitas. Sama dengan pelatih, kita tidak mau Liga 1 dilatih oleh pelatih asing. Tapi pelatih lokal ayo Harus dong, fight ya, Coach. tingkatkan kualitas kita. Setuju, Dan Coach. harus bersaing. Karena tidak bisa dunia yang sudah Larang-larang. mengglobal kayak sekarang, terus kita batasi-batasi, nggak Oke. bisa. Thank you Coach. Kita akan lanjut ke box selanjutnya. Nomor kesukaan saya nomor 8. Free kick. Wah. Nah, box free kick ini akan kita berikan kesempatan dua audiens kita untuk bertanya langsung ke Coach Indra. Yang pertama, Free kick. silakan rekan-rekan. Oke, saya Desma Nadia Putri dari Universitas Pamulang. Ini Coach, pelatih siapa sih yang menjadi trendsetternya Coach Indra dan siapa pemain bola yang Coach Indra idolakan? Tentu setiap masa ada, tapi saat ini saya terinspirasi dengan Pep Guardiola. Pep Guardiola. Oke. Kalau pemainnya? Kalau pemain, sering saya orang nanyain pilih Maradona, pilih Ronaldo atau Messi. Messi. Saya pilih karunia Tuhan. Messi. Messi yang mau main. Oke, selanjutnya. Iya Coach, perkenalkan saya Aiman dari Football Traveler Tangerang. Ya. Ya, saya mau nanya, selama ini kan Timnas U23 belum pernah lolos ke putaran babak final Piala AFC ya. Nah, melihat pembagian grup, yakin lolos atau tidak? Oke, silakan Coach. Kemarin drawing AFC, kualifikasi AFC, saya lagi di Masjid Nabawi. Tuhan, berikan yang terbaik. Padahal ini Australia yang masuk atau Turkmenistan.
Turkmenistan yang masuk. Kalau pertanyaannya optimis, kalau itu grupnya, saya optimis. Baik. Amin. Amin.